Shalom saudara-saudaraku, apa kabarnya? Senang sekali kalau saudara bisa mengikuti video singkat saya kali ini. Karena dalam setiap video singkat saya berusaha supaya ada tips-tips praktis yang diambil dari firman Tuhan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan sungguh saya berharap saudara bisa mengikuti video singkat ini sampai habis dan kemudian bisa mulai mempraktekannya dalam kehidupan saudara. Hari ini saya mau bicara tentang sesuatu yang sangat familiar buat kita semua. Marah itu dosa apa enggak? Marah itu dosa atau tidak? Ya. Nah, sebelum saya ngomong lebih lanjut, sekali lagi saya mau minta saudara untuk mencari apakah ada di dalam firman Tuhan saudara ayat yang secara spesifik bilang bahwa marah itu dosa. Ada? Kalau saudara ketemu, boleh saudara tuliskan di dalam komen ya, di-share, kita nanti mungkin bisa diskusikan. Tapi kalau saya cari ya, ada beberapa ayat sih, ada banyak ayat yang bicara tentang marah. Tapi saya hanya akan mengutip beberapa saja. Seperti contohnya dalam Mazmur 4 ayat 4 dikatakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Loh, kok gitu? Paulus mengutip lagi ayat ini, tapi dengan penjelasan dari kata-kata dia sendiri. Dalam Efesus 4 ayat 26 dia katakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ya, jadi marahnya sendiri nggak dibilang dosa di sini. Lalu Pengkhotbah 7 ayat 9, dia bilang, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Lagi-lagi bukan marahnya yang dosa ya. Lalu Mazmur 37 ayat 8. Nah, mungkin ini lebih mendekati ini. Dia katakan apa? Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Loh, tapi kalau kita baca ayatnya secara lengkap, justru bilang marah akan bisa membawa kepada kejahatan. Satu tema besaran yang bisa saya ambil ya dari ayat-ayat yang saya baca mengenai marah ini adalah jangan marah lama-lama. Itu sih tema besarannya kalau menurut saya. Jangan marah lama-lama. Makanya Tuhan Yesus sendiri dalam firman Tuhan katakan, kalau dia mengajarkan, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu, katanya begitu. Maksudnya apa? Ya itu tadi, exactly. Jangan lama-lama kalau marah. Karena ketika kita berlama-lama dalam kondisi marah, maka tindakan yang kemudian kita lakukan itu berpotensi menjadi dosa. Nah, dalam firman Tuhan sendiri ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang menunjukkan kemarahan ya dalam tindakan mereka. Ya, bahkan Tuhan Yesus sendiri pun ketika menemukan para pedagang yang berjualan di halaman bait suci, dia marah sekali ya. Tapi itu menunjukkan kepada saya bahwa marah itu boleh sebetulnya. Ya, marah itu boleh. Karena itu suatu perasaan alami yang muncul dengan sendirinya, nggak bisa ditahan, nggak bisa dilarang. Sebagai manusia, setiap kita punya kapasitas untuk marah. Kita bisa mengutarakannya, boleh mengutarakannya ya. Artinya mungkin kita bisa bilang, saya sebetulnya tersinggung dengan apa yang saudara ucapkan. Boleh. Ya. Tetapi ketika kita berusaha untuk melakukan payback, pembalasan terhadap apa yang sakit hati yang kita rasakan gitu ya. Kita balas dengan menyakiti, dengan ucapan ataupun dengan tindakan fisik. Kita berusaha menyakiti orang tersebut, menyakiti balik gitu ya. Nah, disitulah kita sudah melakukan dosa. Kenapa? Karena Roma 12 ayat 19 bilang gini, pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Jadi kamu harus kasih tempat buat murkanya Tuhan. Mungkin ada pertanyaan timbul sekarang dalam hati saudara. Duh, tapi kan tujuan dari kemarahan yang ditunjukkan itu adalah perubahan. Maksudnya, kalau kita nggak lakukan sesuatu, maka nggak akan ada perubahan. Orang tersebut akan tetap ngeselin, orang tersebut akan tetap bikin saya marah, dan ya nggak ada yang berubah. Itulah sebabnya kenapa saya harus menghukum dia. Nah, gini,
ada dua macam kemarahan ya dalam pemikiran saya nih. Yang pertama, itu kemarahan yang timbul karena kedagingan kita, dan saya sebut itu sebagai sinful anger. Yang kedua, kemarahan yang timbul karena ada kebenaran yang diselewengkan, dan saya sebut itu sebagai righteous anger. Untuk kemarahan yang pertama, itu timbul karena pribadi saya tersinggung atau tersakiti, atau dalam hal ini keyakinan, nilai-nilai pribadi ya. Bukan saja pribadi saya, tapi keyakinan saya, nilai-nilai pribadi saya itu disinggung atau disakiti. Atau ada milik saya, dan dalam hal ini termasuk buah pemikiran atau karya intelektual saya, itu disakiti, dirampas, atau dirusak. Jadi kemarahan yang pertama ini fokusnya jelas, diri saya. Dan berhubung saya yang disakiti, saya yang disinggung, saya yang dirugikan, maka pembalasan diharapkan adalah pihak yang melakukannya akan dibuat mengalami hal yang sama dengan saya. Dan itu yang kita sebut dengan hukuman. Ya, dan hukumannya ini biasanya lebih berat. Kenapa? Karena kita mau supaya ada efek jerak, supaya orang tersebut nggak mengulangi perbuatannya lagi. Nah, seadil-adil apapun kita berusaha untuk menentukan hukuman yang pantas terhadap tindakan yang dilakukan terhadap kita nggak akan bisa adil, saudara. Itu sebabnya kenapa Tuhan bilang pembalasan itu adalah hakku. Karena hanya Tuhan saja yang bisa memutuskan suatu perkara dengan adil. Kita nggak mungkin adil. Ya, dan setiap penilaian kita pasti bisa skewed, pasti bisa dipengaruhi oleh macam-macam hal. Nah, itu kemarahan yang pertama. Kemarahan yang kedua timbul karena ada penolakan atau penyelewengan atau pelanggaran terhadap kebenaran, dan kita kenal itu sebagai kejahatan. Ya, karena kejahatan itu adalah setiap bentuk penolakan, penyelewengan atau pelanggaran terhadap kebenaran. Artinya, kita marah karena ada orang yang melakukan kejahatan. Tapi kemarahan yang kedua ini biasanya timbul dibarengi dengan rasa sedih. Ya. Contohnya kalau dalam Markus 3 ayat 5 saudara baca, Tuhan Yesus marah sekaligus sedih. Ya. Nah, sedihnya karena apa? Karena kita nggak kepingin lihat orang tersebut mengalami akibat dari kejahatannya. Dan itu muncul, sedih itu dibarengi dengan, marah itu dibarengi dengan rasa sedih. Dan kenapa bisa sedih? Karena ada kasih, saudara. Karena ada kasih. Kalau kita nggak mengasihi orang tersebut, kita nggak peduli, oh ya masa bodoh amat, biarin aja nanti dia dihukum, biarin aja nanti dia mengalami hal yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, syukurin. Nah, karena nggak ada kasih, ya kita akan membiarkan. Tapi karena ada kasih, kita merasa sedih, dan kita nggak kepingin. Itu sebabnya sebelum kita marah itu biasanya kita sudah kasih kesempatan demi kesempatan demi kesempatan demi kesempatan bagi orang tersebut untuk berubah. Dan itulah yang dikenal dengan dalam Yakobus 1 ayat 19-20 bilang lambat untuk marah. Karena kita sudah kasih dulu kesempatan. Setelah berulang-ulang kali, baru kemarahan itu timbul dibarengi dengan rasa sedih tadi. Jadi sebenarnya dalam kemarahan kedua ini, pembalasannya tuh nggak dibutuhkan. Ya. Karena tujuan kita adalah supaya orang tersebut berubah hatinya. Jadi bukan hukuman yang kita harapkan, yang kita incar untuk mengubah orang itu, tapi supaya dia terbuka hatinya melihat kebenaran, maka kita akan mendoakan dia, kita akan menunjukkan kasih Tuhan dengan lebih lagi. Hasil tindakan yang menyertai kemarahan kedua itu beda dari hasil dari tindakan yang menyertai kemarahan pertama. Itu sebabnya kita harus membedakan dua hal ini. Dan saya sadar sulit bagi kita untuk bisa memilah, ya. Sulit. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus. Dan pesan saya, saudara, ketika saudara marah, minta Roh Kudus untuk memberikan buah pengendalian diri, supaya saudara bisa menahan diri saudara untuk tidak meluapkan kemarahan saudara lewat satu tindakan, tapi saudara akan menahan diri saudara, menimbang-nimbang kembali, ini benar nggak sih ini? Minta Roh Kudus terangi hati pikiran kita. Dan kalau kita sudah tahu, wah ini nggak benar kayaknya nih, dasarnya hanya karena saya egois, kita tekan kemarahan kita tidak mengumbarnya. Saya harap ini bisa menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati.